وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hadirin bapak-bapak dan ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita, guru kita Buya Kiai Haji Ghazali Musannif mata'anallahu bituli hayati wa atalahu fi sihhatin wa afiyatin. Dan orang tua kita Bapak Haji Malik, orang tua kita yang lain, para sepuh tokoh masyarakat. Untuk subuh ini jadi guru kita Ustaz Fawas sedang kurang sehat. Jadi beliau minta tukeran. Jadi tukeran nanti insya Allah Senin depan untuk kajian Rabu dipindah ke Senin depan. Jadi saya di hari Senin depan sekarang ya. Tukeran. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, nikmat iman Islam sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada kesempatan ini mendapatkan nilai yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan hamba yang istiqomah fi taatillah wa taatir rasul. Dan untuk kajian kita pada subuh hari ini tematik aja ya, tematik. Saya belum baca-baca soalnya, seperti itu tahu, jadi belum baca kitabnya. Kajian kita hari ini subuh ini terkait dengan asma'illahi ta'ala al-kabir. Nama Allah Subhanahu wa taala al-kabir. Nama Allah al-kabir atau akbar biasa kita maknai yang maha besar. Ya, Allah yang maha besar. Kira-kira ketika kita mendengar Allah maha besar itu maksudnya apa? Apakah jisimnya, zatnya Allah yang maha besar, atau kuasanya Allah yang maha besar, atau apa yang maha besar? Sehingga setiap akan dilaksanakannya sholat, panggilan sholat pasti yang dikumandangkan pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hari raya kita mengumandangkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran. Mengumandangkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah Al-Kabir? Al-Kabir huwa dzul kibriya. Namanya Al-Kabir itu artinya yang memiliki kebesaran. Wal kibriya'u ibaratun an kamalid dzati ay kamalil wujudi wa kamalul wujud yarji'u ila syai'aini dawamuhu azalan wa abadan. Yang namanya kabir itu adalah dzul kibriya, Allah yang memiliki kebesaran. Artinya al-kibriya ini merupakan suatu ungkapan ya tentang kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kamalul wujud artinya sempurna wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya Allah itu ialah sempurna. Wa kamalul wujud, sedangkan kesempurnaan wujud itu kembali kepada dua hal. Yang pertama azalan, sempurnanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala sejak dulu. Wa abadan, dan selamanya akan sempurna. Beda sama kita. Ya. Dari belum sempurna, ya, kita lahir di dunia ini belum sempurna, terus menjadi sempurna dan akan berkurang kesempurnaan itu ketika semakin tua. Ya, tadinya bisa ngangkat galon, pas sudah umur tua, ngangkat jalan kan ngangkat galon. Naik tangga aja udah payah banget udah. Jalan aja udah payah. Gitu. Ya. Dulu mah
lari maraton juga, lari juga dia. Sekarang diajak lari, jangan dah. Ya. Kalau keseleo ntar makin tua urut lagi deh. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan wujudnya Allah Subhanahu wa taala sejak dulu dan seterusnya. Ya. Tidak ada permulaan dan tiada akhir. Kesempurnaan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Arti Al-Kabir artinya kesempurnaan wujudnya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Wa wujuduhu yasduru min kullil mawjud, dan wujudnya Allah Subhanahu wa taala ini ya muncul dari segala sesuatu yang ada. Diketahui dari segala sesuatu yang ada. Kita misalnya nih, kita misalnya di tengah hutan, kata orang itu hutan terlarang, itu nggak boleh ke situ. Ya, angker hutannya. Kalau nggak ada orang yang berani masuk ke situ, apalagi tinggal di sono, nggak ada orang tinggal di situ. Kita nekat masuk hutan, sampai ke tengah-tengah hutan kita ngelihat ada rumah. Ya. Ada rumah di situ, api nyala, sepeda ada. Kira-kira nih, kalau ditanya ada orang nggak di sini, kira-kira jawabannya apa? Ya ada lah, rumah ada, gitu kan? Iya nggak? Ya pasti ada rumah di sini. Kenapa? Pasti ada orang di sini. Kenapa? Tuh ada rumah, api juga nyala, tuh pasti ada orang nih. Ya, pasti ada orang di sini. Kenapa? Ada rumahnya, ada jejaknya. Keberadaan rumah itu menunjukkan ada manusia di situ. Gak mungkin monyet bikin rumah, ya nggak? Naik sepeda kemana-mana, gak mungkin. Pasti manusia itu. Ya, logika akal kita mencerna pasti ada manusia di sini yang tinggal. Ya. Nah, keberadaan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya saya, Bapak sekalian, menunjukkan adanya Allah. Kenapa? Siapa yang sanggup menciptakan manusia? Pertanyaannya, siapa yang sanggup menciptakan manusia? Siapa kira-kira, Pak? Ada enggak? Enggak ada yang sanggup menciptakan manusia. Karena tidak ada yang sanggup menciptakan manusia, berarti yang menciptakan manusia ini yang Maha Kuasa. Siapa yang Maha Kuasa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa itu, yang menciptakan manusia ini. Artinya keberadaan manusia menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna. Seperti halnya ketika kita melihat bangunan yang sangat indah, megah. Ini arsiteknya siapa nih? Ini tukangnya siapa nih? Hebat banget nih tukangnya nih, bisa bikin begini. Artinya kita memuji sang tukang, sang arsitek yang membangun, merancang rumah itu ya, dengan bagus dan dibangun dengan kokoh, indah, sehingga kita melihatnya takjub gitu. Siapa ini yang bikin rumah begini? Yang dipertanyakan siapa? Yang bikin. Ya. Ini hebat banget yang bikin ini. Artinya kita mengakui kehebatan yang membikin karena yang dibuatnya sangat canggih, sangat hebat. Sehingga kita mengatakan, oh ini bukan arsitek abal-abal ini mah. Ini orang hebat ini yang bikin ini. Ya gitu. Nah, coba bayangkan Pak, bayangkan. Jantung manusia bisa berdetak sekian detik, ya, setiap menit, sepanjang hayat kita, tanpa ada mesin khusus penggerak yang menggerakkan jantung itu. Ya. Segala sel-sel yang ada tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Mata kita nih Pak, mata kita nih, ya, agak pakai lensa bisa melihat semuanya. Ya. Gak pakai lensa. Otak kita, hati kita bisa merekam sejak dulu sampai sekarang, bisa kita rekam. Dan tidak ada batas kapasitas. Ya. Kalau handphone paling berapa giga. Ya. Tapi kita gak ada batasannya. Ya. Kawan kita dulu SD,
Mungkin sekarang kita lupa mukanya bagaimana. Tapi pas ketemu kawan saya dulu waktu SD nih, wah masih begini-gini aja mukanya nih. Ingat kita langsung muncul tuh. Saking canggihnya bikinan Allah Subhanahu wa taala. Saking canggihnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menciptakan begini nih? Artinya kalau kita melihat saking canggihnya ciptaan Allah, bagaimana penciptanya? Ya, yang diciptakan aja begitu canggih, bagaimana dengan penciptanya luar biasa. Inilah yang disebut dengan kamalul wujud, sempurna wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita dan dengan adanya alam semesta ini. Itu baru manusia itu. Ada manusia disuruh ciptakan rambut. Coba ciptakan 1 biji rambut, ciptain coba. Bisa nggak ciptainnya? Agak bisa. Yang ada cuma nyontek juga. Dari rambut juga diambil. Ya nggak bisa. Ya. Belum lagi alam semesta, luar angkasa belum. Masih di dunianya belum. Bagaimana dengan alam semesta? Siapa yang menciptakan? Ya pasti yang maha sempurna. Jadi ketika disebutkan Allahu Akbar atau Al-Kabir, artinya kesempurnaan wujudnya Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini yang tidak bisa ditandingi, sehingga sehebat apapun manusia, sekaya apapun dia, tidak akan bisa menandingi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sangat kecil, kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu maksudnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir, 'alimul ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya Allah wal 'ali, dialah yang maha tinggi dan maha besar. Sesungguhnya Allah alimul ghaib wasyahada, dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib, wasyahada, dan segala sesuatu yang terlihat oleh mata kita, al-kabir, maha besar, al-muta'al, maha tinggi. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran terkait dengan nama Allah Al-Kabir. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama-namanya, ya. Sehingga ketika kita sholat, ya, ketika kita beraktivitas, bergabung dengan siapapun, ya, kita ingat nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir, itu artinya kita sangat kecil dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir, apa asar atau dampak daripada keimanan itu? Kalau kita benar-benar mengimani Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir, apa yang mesti muncul dalam perilaku kita? Ya. Ayyara ma dunallahi saghiran li'annahu fil haqiqah al-adamul mahdhu, walakin yujiduhu Allah ta'ala bi masyiatihi wa qudratihi fala yuhibbuhu syai'un saghir anillahi, fala yahjubuhu syai'un kabir anillahi ta'ala al-kabir. Syai'un saghir anillahi ta'ala al-kabir. Ya. Kalau kita beriman kepada Allah yang maha kabir, yang maha besar, maka hendaklah kita melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini kecil. Segala sesuatu yang ada di semesta ini kecil nilainya, kecil bendanya, wujudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya tidak ada, ya. Kenapa tidak ada? Coba deh, bapak-bapak sekalian, ya. Kita ini, wujud kita sendiri dibandingkan alam semesta ini, ya, ibarat 1 biji pasir berada di tengah-tengah gurun pasir. Bapak ambil 1 biji pasir, ambil satu biji itu kita buang ke gurun pasir, buang ke situ. Cari coba yang mana tadi yang kita buang, ketemu nggak? Nggak ketemu. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kenapa? Saking kecilnya kita nih, nggak kelihatan. Ya. Saking kecilnya tuh. Ya. Jadi seakan kita nggak ada sebenarnya kelihatan. Ya. Walakin yujiduhullahu ta'ala bimasyiah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala, ya,
menjadikan kita, menciptakan kita ini dengan masyiatillah, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaannya. Oleh sebab itu, fala yahjubuhu syai'un shaghir an syai'il kabir. Jangan sampai kita tertutupi oleh sesuatu yang kecil daripada sesuatu yang sangat besar. Jangan sampai misalnya nih, di masjid kita ini ibarat handphone. Jangan sampai handphone ini menutupi sesuatu yang besar. Ya. Apa contohnya, Pak? Kadang-kadang dunia ini kan nilainya kecil. Kadang-kadang dunia yang kecil ini menutupi kebesaran dan keagungan Allah sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengejar sesuatu yang kecil, melupakan sesuatu yang besar. Kita hanya melihat sesuatu yang kecil, lupa dengan sesuatu yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian, maka ya, apapun yang kita persembahkan untuk sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar akan tidak bernilai, ya, kalau kita persembahkan. Tetapi ya itu sudah luar biasa ketika kita mempersembahkan sesuatu, itu tidak ada artinya. Ibaratnya gini, Bapak kalau ngasih baju, ngasih duit, orang miskin kita kasih duit 1 juta, besar nggak kira-kira? 1 juta, orang miskin kita kasih duit 101 juta, besar nggak kira-kira? Wah, besar lah. Atau 10 juta, orang miskin kita kasih duit 10 juta, besar nggak kira-kira? Ya besar itu. Ya, orang miskin kita kasih duit. Tapi kalau orang kaya yang punya aset miliar triliunan, punya aset triliunan, kita kasih hadiah nilainya 1 juta. Gede nggak? Orang kaya asetnya triliunan, kita kasih hadiah nilainya 1 juta. Gede nggak? Itu mah kecil itu. Kata orang kaya, wah, orang barang 1 jutaan kasih saya, gitu. Kasih saya barang nilainya 10 juta kek, ya 20 juta kek, baru kelihatan sama dia. Kalau nilainya cuma sedikit ya nggak kelihatan. Artinya ketika kita mempersembahkan, ini mah dalam hati kita nih, kita mau berkunjung ke rumah orang kaya. Kalau saya ke sana nih, kalau saya ngasih segini mah nggak kelihatan sama dia. Kita beli barang nilainya berapa? 20 juta nilainya, biar kelihatan hadiahnya sama orang kaya itu. Ya. Kira-kira kita mengeluarkan 20 juta itu menyesuaikan kondisi orang kaya itu pantas gak kira-kira? Ya pantas. Bisa ngeluarin 100.000 buat hadiah orang kaya, ya nggak cukup lah, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Nah sekarang kita ini terkadang terbalik. Ya, bapak-bapak sekalian, berjamaah. Untuk Allah sedikit, untuk manusia banyak. Kebalik ya kira-kira. Contoh yang kecil. Ini kaleng, celengan amal nih. Giliran untuk orang 50.000, ya 50.000 buat celengan, mau gede banget ini, cari yang 5 ribuan, ada yang 2.000 juga tuh, ya masukin celengan. Giliran jajan jalan-jalan 50.000 gak cukup, ini mau buat parkir doang ini mah, ya. Contoh lagi, ya giliran ke masjid, baju yang ada aja dah. Giliran kondangan, ya Allah itu segala minyak wangi dipakai semua tuh minyak wangi itu. Giliran kondangan. Artinya seakan kita menilai selain Allah itu lebih besar ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ketika azan itu yang dikumandangkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan. Kenapa yang dikumandangkan Allahu Akbar? Agar kita menilai dunia itu kecil ketika mendengar nama Allah, sehingga kita meninggalkan yang kecil demi sesuatu yang lebih besar. Contoh, ya. Bapak sebagai pejabat, anggaplah misalnya Pak RW. Pak RW. Kalau Pak RT, ya nanti dulu deh, itu Pak RW dulu yang gedean dikit. Pak RW. Pak RW ada pekerjaan. Ada pekerjaan di kantor Pak RW.
Tiba-tiba ini pekerjaan lagi banyak numpuk nih. Lagi banyak numpuk nih pekerjaan. Tiba-tiba dipanggil sama gubernur. Kira-kira pekerjaan ditinggalin nggak? Ditinggalin nggak kira-kira pekerjaan? Tinggal. Yang manggil siapa? Gubernur. Yang manggil gubernur. Masa nggak di ini didatengin? Ya. Udah RT, udah RW, belagu nggak mau datang, udah dipanggil. Kan gitu bahasa kasarnya itulah. Ya. Belagu banget sih udah dipanggil sama gubernur nggak mau datang gitu. Banyak urusan katanya. Apalagi kalau presiden yang panggil. Kira-kira jangankan jangankan ninggalin pekerjaan. Belum juga ini udah siap duluan dah, berangkat pokoknya, buru-buru pokoknya dah. Ya. Kalau bisa cepat sampai sebelum waktunya, cepat sampai. Demi siapa? Demi presiden. Presiden memang siapa sih presiden? Wah, presiden mah orang besar. Ya. Jokowi udah nggak laku sekarang mah. Ya. Orang besar yang manggil. Demi orang besar kita datang, tinggalin, kita bela-belain, tinggalin tuh pekerjaan tuh. Sekarang pertanyaannya, gubernur, presiden mana besar dengan Allah Subhanahu wa taala? Mana kira-kira? Mana besarnya dibandingkan Allah? Ya jauh lah, gak bisa dibandingkan. Manusia makhluk dibandingkan dengan pencipta gak sebanding, gak bisa dibandingkan. Artinya ketika disebut Allahu Akbar, panggilan Allah ini orang besar nih. Kira-kira datang gak kira-kira kita? Kita tinggalin urusan kita yang kecil-kecil demi yang besar kan gitu. Kan gitu logikanya kan? Karena kita ini belum meresap keimanan nama Allah Al-Kabir dalam hati, sehingga kita tar dulu nih nanggung. Ya, tar dulu nih nanggung. Kita seakan menganggap Allah masih kecil di mata kita. Ya enggak Pak? Masuk gak kira-kira nih? Beda refleksi kita, tanggapan kita ketika yang manggil abang kita, orang tua kita, dengan yang manggil gubernur, presiden. Kamu dipanggil presiden? Wah masa ah? Ini panggilan ini telepon dulu, telepon. Halo, ini Pak Prabowo nelpon langsung ke kita. Waduh, siap-siap langsung. Yang manggil Pak Prabowo. Pak Prabowo sama Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingannya, tidak ada nilainya dibanding Allah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan panggilan Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan dengan panggilan takbir Allahu Akbar. Dia datengin enggak? Tar dulu. Bagaimana itu? Ini keimanan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir. Atau ketika misalnya kenapa di setiap hari raya dikumandangkan takbir? Hari raya Idul Fitri takbirnya cuma bentaran doang. Dari malam hari raya ya sampai pelaksanaan hari raya salat Id. Tapi di hari raya Idul Adha panjang takbirnya. Kenapa bisa begitu? Ya. Sampai tambah udah sehari hari raya nambah 3 hari jadi 4 hari takbiran. Kenapa bisa begitu? Karena di hari raya Idul Adha itu ada persembahan. Persembahan untuk siapa? Untuk yang maha besar. Ya, untuk yang maha besar. Dalam mempersembahkan sesuatu kepada yang maha besar, dibutuhkan kesadaran bahwa Allah itu benar-benar maha besar. Sehingga ketika kita mengeluarkan, mempersembahkan sesuatu, harus yang sempurna, harus yang bagus. Karena kita sadar betul tidak layak sesuatu yang jelek itu untuk yang maha besar. Ya, sesuatu yang jelek, yang bekas, nggak layak untuk yang maha besar. Yang bagus dipersembahkan untuk yang maha besar itu sesuatu yang sempurna. Itulah kenapa kita bertakbir, untuk menyadarkan kita bahwa Anda ini sedang berkurban, mempersembahkan sesuatu yang kepada Sang Maha Besar. Dan kita bertakbir 3 kali. Ya, ini arti daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir, agar menyadarkan kita.
Karena kita ini sering kali tertutupi oleh sesuatu yang kecil, sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu yang besar. Ya. Saking dekatnya kita dengan sesuatu yang kecil, sehingga sesuatu yang kecil itu menutupi kita dari sesuatu yang lebih besar. Handphone ini sebenarnya tidak bisa menutupi mata kita. Kalau letaknya jauh, yang luas lebih kelihatan, ya kan? Ini handphone ini kan jauh nih, kita taruh nih. Ya. Kita ngelihat yang lain juga, muat juga, kelihatan juga, ya kan? Tapi kalau kita taruh di depan mata kita begini, kelihatan nggak sama yang jauh semua? Kagak kelihatan, taruh di depan mata. Artinya dunia kita letakkan di depan mata kita, sehingga Allah yang maha besar tidak terlihat. Saking dekatnya dunia sama kita nih, sampai Allah kita kagak lihat. Gak sadar dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya ke dunia sama kita. Ya. Bela-belain demi sesuatu yang kecil, melupakan sesuatu yang besar. Ya. Nah, inilah kelalaian kita karena lupa dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir, yang maha besar. Ya. Nah, jadi sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan begini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, idza quri'al Qur'an, dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, ini Allah mengajari kita beradab nih. Fastami'u, dengarkan. Fastami'u lahu, dengarkan Al-Qur'an itu ketika dibacakan. Wa ansitu, diam. Jangan bicara, jangan ngobrol, ya. La'allakum turhamun, pasti kalian akan diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah. Logikanya begini. Di depan kita nih ada pejabat, ada presiden, ada gubernur, ada menteri. Ya. Presiden lagi ngomong, kita ngobrol, sopan gak? Presiden lagi ngomong nih, kita ngobrol di depan presiden, sopan gak? Sopan gak kira-kira? Ya kagak sopan lah, beradab, ini orang besar lagi ngomong malah ngobrol di belakang. Dan gitu kan, bahasa orang gitu kan. Kalau bisa kita colek yang ngobrol itu, yang berisik, presiden lagi ngomong, berisik ngobrol gitu. Oh, presiden lagi ngomong gitu. Yang sopan, bahasa kasarnya gitu. Ya. Nah, sekarang Allah ngajarin kita beradab nih. Ketika dibacakan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu kalam siapa? Kalam Allah. Seakan ketika kita membaca Al-Quran, seakan Allah berbicara kepada kita. Ketika Allah berbicara pada kita, jangankan Allah, presiden aja bicara sama kita di depan kita, kita malah ngobrol, gak sopan kan? Bagaimana dengan Allah yang bicara dengan kita, kita malah ngobrol, waduh gak sopan banget itu mah. Langsung gak logikanya kira-kira? Ya kan? Nah, Allah katakan ini, fastami'u. Allah ini perintah yang ringan dari Allah. Cuma duduk, diam, dengar, itu doang perintah dari Allah. Coba kalau Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fafhamu, pahami. Waduh, berat banget itu. Kalau kata Allah, kalau dibaca Quran, pahami. Waduh, semua wajib belajar bahasa Arab. Kenapa? Ini bahasa Arab, soalnya harus dipahami soalnya nih. Perintah Allah. Cuma perintah Allah di sini, pastami'u, dengerin aja, gak usah dipahami juga gak apa-apa. Dengerin doang. Kalau dibaca ayat Quran ini, ayat Quran dibaca, udah dengerin aja, udah cukup, jangan ngobrol, udah itu aja. Allah ajarin adabnya. Itu aja kadang-kadang kita apa? Masih ngobrol juga di belakang. Di acara maulidan ya kan, pembacaan ayat suci Al-Quran, mau pada ngerokok di belakang sambil ngobrol, bagaimana itu? Ya. Iya. Nah itu dia tuh. Ya. Ya. Pak Ustadz juga begitu, nah kan gitu jadinya sekarang ya. Artinya disinilah kita disadarkan begitu besar dan agung kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ta'ala yang maha agung, yang maha besar, sehingga kita kalau memang merasa beriman kepada Allah yang maha besar, mesti kita sadar hal-hal yang seperti ini. Ya. Mesti kita menyadari hal semacam ini. Kita kalau dapat surat dari orang yang besar, kita dapat surat nih dari orang yang besar, itu surat kita simpen nggak kira-kira? Kita baca, kita pamerin kan nggak? Kita bangga nggak kira-kira? Dapat surat dari presiden, Anda adalah orang yang sangat kami hargai karena, presiden muji saya nih, kita kasih tahu, nih saya dapat surat nih. Jangankan itu ya Pak Mulis, dapat SMS saja dari Pak Kiai, orang terkenal, nih saya dapat SMS nih dari Pak Kiai nih, begitu. Kita pamerin, tahu nggak Pak? Itu Al-Quran, itu surat Allah Subhanahu Wa Taala buat kita itu. Itu Al-Quran, itu surat Allah buat kita itu. Ketika kita baca surat itu, ayat-ayat Al-Quran itu, seakan Allah sedang berbicara kepada kita. Kira-kira bagaimana penghormatan kita dengan surat itu? Kalau dapat surat dari orang yang paling kita cintai, gak bosan, baca lagi, ntar sore baca lagi, ntar malam baca lagi, bangun tidur baca lagi, baca terus gak bosan-bosan. Kenapa? Yang ngirim orang yang kita cintai. Ya. Bagaimana dengan kalamullah Ta'ala? Nah ini ibarat-ibarat bagaimana kita memperlakukan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan alam semesta yang sangat kecil dan kerdil di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi mudah-mudahan dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala Al-Kabir yang maha besar, menyadarkan kita dengan kecilnya dan kerdilnya dunia ini, sehingga jangan sampai kerdilnya dunia, kecilnya dunia ini menutupi mata kita dari kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan kira-kira? Ya. Ya, siap. Ya. Di antara keutamaan membaca Asmaul Husna, membaca doang ya, baca doang. Kalau memahami dan menyadari keagungan dan kebesaran Asmaul Husna itu luar biasa. Ya. Ini di antara baca aja nih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qulid'ullaha awid'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Nah. Katakanlah, ya, mohonlah kepada Allah Ar-Rahman. Qulid'ullah awid'ur rahman, atau panggillah Allah, serulah Allah dengan Ar-Rahman. Ya. Ayyamma tad'u, yang manapun dari asma'illahil husna yang kau serukan kepada Allah, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sekian banyak nama-nama yang mulia. Serulah nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya yang mulia. Nah, ini keutamaan. Saya kasih logika aja begini. Pak Mukhlis ini, orang yang pejabat, salah seorang pejabat. Ya. Dengan kemampuan beliau, seorang pejabat ini, beliau ini seorang gubernur. Ya. Beliau ini seorang gubernur. Beliau juga seorang pengusaha. Dan beliau juga ini orang yang dermawan, ya. Lalu saya panggil beliau dengan namanya, dengan titelnya, ya. Bapak Gubernur. Ada kebanggaan tersendiri kan? Ketimbang saya panggil Pak Mukhlis, tapi saya panggil Bapak Gubernur kita, Pak Mukhlis, gitu kan? Beda kan? Beda nggak? Beda panggilannya gitu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita menyebut namanya, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih cepat mengabulkan doa-doa kita. Makanya bertawassul dengan Asmaillahil Husna, bertawassul itu kan berwasilah, ya, menyebut nama Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya ketika kita menginginkan rezeki dari Allah, ya Razzaq, ya Wasi',
wahai yang maha memberi rezeki, berikan saya rezeki. Ya. Ketika kita ketika kita sedang dalam kondisi yang susah, payah, kita mau mengharapkan rahmat Allah, kita menyeru nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya, sayangi kami. Nanti kita menyeru nama Allah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan semua sudah ada pada nama-nama Allah. Ya. Kita butuh kasih sayang Allah, seru nama Allah yang Maha Rahman. Kita butuh rezeki, serulah nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Kita bagaimana dari kondisi terhimpit, lagi kesulitan, seru nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha luas. Ya. Yang manapun dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala seru. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berwasilah, ya, bertawassul, memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang mulia. Apa keuntungannya? Dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, 99 nama-nama Allah, maka baginya surga. Walaupun sebagian ulama mengomentari hadis ini, maksudnya bukan dihafalkan saja, tapi dipahami dengan betul makna daripada Asma'illahil Husna ini, maka kita akan mendapatkan sudut. Mau bagaimana tidak? Baru saja satu kita pahami tadi kan, Al-Kabir kita pahami sudah luar biasa maknanya tuh. Belum lagi yang lain-lain. Ya. Seperti itu kurang lebih komunis. Jadi Asma'illahil Husna bukan dijadikan azimat, bukan. Mau cuma jadikan azimat ini. Ini nama Allah nih, prinsipal pokoknya. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu. Itu anti kebal ini tuh baca tuh. Saya dulu pernah waktu di pesantren. Ada orang lagi, ini santri pada main silat gaib. Pernah dengar ya Pak? Silat gaib, tawassul dia. Bertawassul ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan silat macan. Bisa dia jurus macan, bisa dia. Ya, belum, tapi kerasukan itu dia. Dibaca ya Hayyu ya Qayyum, itu silat gaib juga bisa tembus. Wah, luar biasa ini ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Ya, amalannya diantaranya sebagian orang ahli hikmah itu menjadikan ya Hayyu ya Qayyum itu disebut sebagai Asmaul A'zam. Dijadiin azimat jadinya. Padahal itu nama-nama Allah seakan memperkenalkan buat kita, wah Allah itu seperti ini, Allah itu begini, Allah itu begini. Kayak gini lah, begini contohnya. Ya. Seorang itu dipanggil montir ketika dia punya kemampuan apa? Kemampuan untuk memperbaiki mobil, ya kan? Dipanggil tukang bangunan ketika dia punya skill bangunan, bisa membuat bangunan. Nah sekarang, atau tukang handphone, ya, servis handphone, ketika dia memiliki kemampuan servis handphone. Sedangkan ketika kita ini sedang kerusakan apa? Rusak motor kita rusak. Kira-kira dari beberapa orang tadi ini, kita yang kita datangin yang mana kira-kira? Tukang bengkel mobil, servis handphone, atau bengkel motor? Yang kita datangin yang mana? Ya bengkel motor lah, mau bawa bengkel mobil ke tanganan, ya. Bengkel handphone ya gak bisa juga, ya, servis handphone. Yang kita datangin siapa? Ya ahlinya bengkel mobil, bengkel motor, karena kita yang rusaknya motornya. Nah sekarang ini analoginya, ya. Kita panggil dia bengkel motor. Kenapa? Kita bawa motor kita ke sana. Kenapa? Karena kita percaya dengan saya bawa motor saya ke bengkel motor saya bisa menjadi bagus. Nah sekarang diri kita ini, apa yang kita alami sekarang ini? Ya, kita sekarang kekurangan rezeki, panggil nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberi rezeki. Ya, kita seakan terhimpit kesusahan, kesulitan, panggil nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Rahman. Itu tuh maksudnya, ya. Dari sekian banyak nama-nama Allah, mana yang kita butuhkan, kita panggil nama tersebut, ya, agar Allah memberikan kita rezeki, Allah berikan rezeki, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Nulis, ya. Bagaimana orang yang punya wadah yang begitu besar? Jangankan rezeki, air hujan itu kalau kita tadami dengan mangkok itu dikit dapatnya. Kalau satu buat masuk-masuk begitu, Iya.
Hmm. Ketika mengupdate diri kita Ustaz, bagaimana Ustaz? Apakah Allah, walaupun kita berpikir dengan Allah, apakah Allah kan melihat? Aku akan memberikan itu sesuai dengan kemampuan kami. Aku memberikan ujian semampu kami. Ya. Tidak mungkin dong, jika biasa kita membawa 10.000 satu dunia, itu tidak mungkin. Itu perlu juga kita mengupdate diri kita. Ini kenapa saja Ustaz? Iya. Aku saja. Iya benar itu Pak Mulis. Benar. Jadi apa namanya? Yang pertama kita mesti sadar diri juga. Ya, jangan sampai kita merasa dekat dengan Allah padahal kita belum juga. Ya, SKS ini. So dekat sekenal so dekat. Ya, Allah juga belum menganggap kita dekat nih, apa namanya? So dekat aja gitu. Ya, tapi memang kita harus so dekat. Ya. Kita arti kita harus berasa berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ya, yang perlu kita pahami adalah kita harus sadar diri juga, apakah sudah pantas kita dikasih banyak? Ya. Emang bawanya apa yang dibawa? Ya. Kita datang ke hadapan Allah memohon rezeki, kita bawa apa? Bawa piring kecil, apa mangkok bakmi yang kecil itu kan, yang sekali seruk udah langsung habis gitu. Ya. Atau kita bawa mangkok gede. Itu tergantung amal ibadah kita, kelayakan dan kepantasan kita. Lihatin nama Allah, nah ini mah belum pantas, kasih dikit aja dulu dah. Gitu. Ini dulu pantas nih, kasih banyak. Ya. Ada orang begini Pak, karena gini. Ada orang ya dikasih duit dikit, dikasih duit 100.000, alhamdulillah bersyukur dia, dan dia tetap rajin sholat. Pas dapat duit rezeki nomplok bahasa kitanya, rezeki nomplok gak kelihatan lagi di masjid. Kenapa? Jalan mulu, sono jalan, nggak pernah lagi kelihatan di masjid. Kenapa? Jalan mulu, mentang-mentang banyak duit, gitu. Jalan mulu jadinya. Jadi kata Allah, ini kalau saya kasih duit banyak nih, ini ngelayapan mulu dia nih, nggak ke masjid lagi ini nggak ke masjid lagi, saya kasih dikit aja dah, biar dia tetap ke masjid. Ya. Ini kalau saya kasih duit banyak nih, wah ini dia tambah dekat sama Allah nih, dia kasih saya banyak nih, ini udah pantas dia nih. Kayak gitu tuh. Jadi kesesuaian diri kita, ini kesadaran diri kita dalam mengemban amanah ini kan titipan Allah. Kita sanggup gak menerima titipan Allah yang lebih besar gitu kira-kira? Dikasih duit banyak gitu, rezeki nomplok 1 M misalnya gitu. Wah beli mobil, mana-mana jalan udah gak kelihatan lagi di masjid. Ditelepon lu kemana aja lu gak pernah kelihatan lagi pengajian. Biasa lagi sibuk nih ada urusan gitu. Ada aja urusan udah. Ya, kelihatan kalau sholat Jumat doang. Gitu. Ini maksudnya itu wadahnya gitu. Artinya kita itu menerima anugerah dari Allah itu bakal lupa atau kagak gitu. Ternyata dia kalau dikasih rezeki banyak semakin dekat kepada Allah. Nah ini berarti mangkoknya gede ini, saya kasih banyak juga gak apa-apa dia mah gitu. Kalau ini baru dikasih dikit 3 juta udah kelihatan lagi ke masjid. Kenapa? Jalan-jalan sono pantai gitu. Nah, gak kelihatan lagi di masjid. Udah baru dia 3 juta gitu. Artinya mangkoknya gede, berarti gak boleh dikasih banyak dia nih. Kalau dikasih banyak tanpa lupa daratan dia, makin lupa daratan dia. Udah kasih dikit aja dah biar gak lupa. Itu ibaratnya seperti itu lah. Jadi kesiapan kita dalam menerima anugerah Allah yang besar itu, lupa atau tidak, siap atau tidak kita itu tergantung. Itu masing-masing. Dan Allah tahu ukuran itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah gitu, kurang lebih sudah itu. Ya. Cukup kira-kira ya, ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Baik, kita tutup baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini ya semakin menambah kesadaran kita dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang ada di dunia ini tidak menghalangi kita, tidak menghalangi diri kita untuk menunaikan panggilan yang maha besar, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghalangi kita dari melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah farij lahum ya kashifal gham ya man yahdi ya ghurarham
Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummati sayyidina Muhammad wastur ummati sayyidina Muhammad wajbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.